dengan NIM 20405241026 dari kelas Pendidikan Geografi A. Sebelumnya, saya akan menyebutkan tujuan dari pembuatan video responsi ini mengenai analisis tekstur tanah. Yang pertama, dengan video ini kita mampu menentukan tekstur tanah secara kualitatif. Dan yang kedua, kita mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur tanah. Kita semua tidak asing dengan benda yang ada di sekitar kita, termasuk dengan tanah. Tanah merupakan bahan mineral yang terletak di permukaan bumi, hasil dari perubahan yang secara berkelanjutan dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan. Tanah memiliki sifat diantaranya adalah sifat fisik yang terdiri dari tekstur, struktur, permeabilitas, dan lain-lain. Dan pada video responsi kali ini, saya akan menganalisis mengenai tekstur tanah. Apa itu tekstur tanah? Tekstur tanah merupakan penggambaran dari komposisi-komposisi ukuran butiran partikel penyusun tanah yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pasir, debu, dan lempung. Untuk menganalisis tekstur tanah, hal yang dibutuhkan paling utama adalah sampel tanah. Kemudian ada aqueduct atau air biasa. Dan di sini saya sudah menemukan penampang tanah pada lokasi pertama, di mana dapat diketahui bahwa profil tanahnya sangat terlihat dengan jelas. Untuk sampel yang berikutnya, saya juga mengambil pada lokasi yang kedua. Kemudian saya juga menemukan sampel lagi pada lokasi ketiga, di mana profil tanah juga sangat terlihat dengan jelas. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk melakukan pengukuran tekstur tanah. Sampel yang akan saya uji coba dulu adalah sampel pertama yang berada di lokasi kedua. Saya akan mengambil sedikit sampel, kemudian saya akan membasahinya dengan air. Basahi sampel dengan air secukupnya sampai terasa basah. Kemudian tanah dipilih dan dirasakan bagaimana teksturnya. Dan tekstur dari tanah ini adalah kasar. Kemudian tanah dibuat gulungan menjadi bola. Dan ketika saya membuat bola, ternyata tanah ini tidak bisa dibuat bola. Kemudian membuat sampel tanah berbentuk seperti pita, dan dapat dilihat bahwa tanah tersebut tidak dapat berbentuk pita. Kemudian pengujian sampel kedua dan ketiga yang berasal dari lokasi pertama. Pengujian sama dengan yang dilakukan pada sampel pertama, yaitu membasahi sedikit sampel dengan air, kemudian memilih sampel tanah tersebut, dan yang saya rasakan bahwa sampel tanah tersebut terasa halus dan licin. Kemudian sampel tanah saya buat menjadi bentuk bola, dan sampel tanah tersebut berhasil terbentuk menjadi bola. Kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk pita, dan dapat dilihat bahwa sampel tanah tersebut tidak mengalami putus-putus. Kemudian beralih pada sampel ketiga. Hal yang dilakukan sama dengan sampel-sampel yang ada pada sebelumnya, yaitu mengambil sampel dan membasahinya dengan sedikit air hingga terasa basah, kemudian memilih dan merasakannya. Dapat saya rasakan pada sampel tanah ketiga ini sama dengan sampel tanah kedua, yaitu terasa licin dan halus. Kemudian ketika dibentuk bola, tanah tersebut dapat terbentuk menjadi bola. Dan ketika dilakukan dengan pengujian berbentuk pita, tanah tersebut sama dengan sampel kedua. Namun, pada sampel ketiga lebih, yaitu melekat dan tidak putus-putus. Yang selanjutnya adalah pengujian sampel yang keempat dan kelima pada lokasi ketiga. Pengujian terlebih dulu dilakukan pada sampel keempat, yaitu dengan mengambil sedikit sampel tanah dan membasahinya dengan air secukupnya. Kemudian memilihnya dan merasakannya. Yang dapat saya rasakan pada sampel tanah keempat ini adalah terasa sangat licin. Tahap selanjutnya adalah membentuk sampel tanah menjadi gulungan berbentuk bola. Dapat dilihat bahwa sampel tanah tersebut dapat terbentuk bola, namun bola tersebut agak mudah hancur dan tidak sekokoh dengan sampel yang kedua dan sampel yang ketiga. Kemudian ketika dibentuk menjadi pita, sampel tanah tersebut dapat terbentuk menjadi pita dan
sedikit memanjang. Dan terakhir adalah pengujian pada sampel yang kelima. Hal yang sama dilakukan dengan sampel-sampel sebelumnya, yaitu dengan menambahkan dengan sedikit air dan memilin lalu merasakannya. Pada sampel kelima ini yang saya rasakan adalah teksturnya sangat kasar dan tidak dapat dibentuk menjadi bola, serta ketika dibentuk pita, sampel tanah tersebut putus-putus. Setelah mengetahui ciri-ciri dari setiap sampel tanah, ciri-ciri tersebut dapat dicocokkan pada tabel indikator-indikator tekstur tanah. Dan tekstur tanah yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa hasil dari setiap sampel tanah ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini dipengaruhi karena faktor perbedaan materi dalam pembentukannya. Pada sampel 1, tanah ini termasuk dalam tekstur tanah yang pasir. Tekstur pasir ini didapatkan karena tanah tersebut merupakan material dari Gunung Merbabu. Hal tersebut sama dengan sampel tanah yang kelima, namun bedanya untuk sampel tanah yang kelima merupakan hasil dari material Gunung Merapi. Kemudian pada sampel 2 dan 3, tanah ini ditemukan di daerah persawahan, di mana tekstur dari kedua tanah ini sama-sama geluh berdebu, di mana dapat dikatakan bahwa kedua tanah ini mempunyai kandungan debu yang cukup banyak. Dan terakhir pada sampel keempat, tanah ini memiliki tekstur geluh berlempung, di mana pada sampel 4 lebih didominasi oleh kandungan lempung. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kelima sampel tanah tersebut dipengaruhi oleh kandungan pasir, debu, dan lempung yang dikandungnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh material pembentuknya.